saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Oh Tuhanku, bila aku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, bukan tanda kebesaranmu di dunia. Malam ini Tuhan, kami ada di sini dalam rangka acara Nada dan Sabda. Kembali kami dalam siaran online ibadah rayon dari jemaat-Mu yang ada di Eklesia. Siapapun kami yang sedang mendengar, yang melihat, sejak dari awal pujian yang kami naikkan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami saat ini akan mendengar sedikit tentang keadaan gereja-Mu di akhir zaman. Dan bahkan apa yang harus kami lakukan. Kami mau dengar baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang posisi gereja akhir zaman. Atau di mana keadaan kita, gereja Tuhan, orang percaya, di dalam kondisi yang sekarang ini, penyakit sampar, wabah di mana-mana. Namun sebelum itu kita membaca sebagai ayat dasar kita dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dia katakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, maksudnya kepada Yohanes, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes terus.
Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikianlah pembacaan ayat firman Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, dan terlebih kita yang melakukan firman Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita melihat secara keseluruhan kitab Wahyu itu ditulis oleh namanya Yohanes. Nah, kitab Wahyu didapat atau wahyu pewahyuan daripada Tuhan didapat oleh Yohanes waktu dia ada di Pulau Patmos. Itu pun dia di sana di tempat yang terpencil, itu bukan karena Yohanes mau ada di sana. Tetapi Allah mempersiapkan Pulau Patmos untuk Yohanes ada di sana. Dia menyendiri di sana, dia ada di sana, dia diasingkan. Tetapi justru di sanalah, di Pulau Patmos itulah semua sesuatu, segala sesuatu yang akan terjadi. Dan segera terjadi, Alkitab berkata waktu itu sudah dekat, semakin dekat. Itu Yohanes dapat waktu ada di Pulau Patmos. Nah, artinya apa ayat yang kita baca pada malam hari ini? Saya mau yakinkan kepada kita bahwa semua yang Yohanes lihat, saya memulai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi kalau kita punya pelajaran dalam Alkitab, tentunya secara khusus kalau jemaat-jemaat Tuhan mempelajari, kita ada beberapa meterai dalam Alkitab. Ada meterai pertama sampai meterai yang ketujuh. Nah, dalam tema malam hari ini bicara nada dan sabda, temanya adalah berbicara di mana posisi gereja Tuhan. Saya di akhir khotbah atau renungan malam hari ini saya ingin sampaikan posisi gereja Tuhan sekarang ini ada di mana. Nah, sebelum saya sampaikan sebuah kepastian bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan, dinubuatkan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Bahkan ada pujian yang Tuhan kasih dalam 1 bulan ini bahwa semua yang terjadi itu telah dituliskan. Nah, saya akan memulai Bapak Ibu, saudara-saudara secara perlahan. Sedikit pelajaran akan kita dengar malam hari ini. Bahwa kita wajib mengetahui di mana posisi atau keadaan gereja Tuhan atau kita orang percaya dilihat dari pelajaran Alkitab. Kita melihat dari wabah, sampar yang terjadi, ada virus-virus. Semua itu terjadi bukan secara kebetulan. Mungkin ada yang belum tahu, para pemirsa yang sedang bersama-sama dengan kami atau jemaat yang sudah tahu, saya mengulangi lagi. Tapi secara khusus kepada yang belum mengerti bahwa semua yang terjadi sampai kepada wabah sampar yang kita alami sekarang ini, semua itu telah ada dan pengenapan firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi perhatikan bahwa peristiwa di akhir tahun 2019 sampai hari ini kita sedang mengatasi lewat pemerintah, kita digegarkan dengan munculnya satu sampar epidemik atau wabah penyakit yang melanda hampir seluruh dunia. Disebabkan karena satu virus namanya virus corona atau COVID-19. Sesuai dengan firman Allah, wabah corona ini kira-kira mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Sekali lagi saya katakan bahwa virus-virus ini bukan terjadi kebetulan. Tetapi firman Allah sudah mencatat secara jelas. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia berkata begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Seekor dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya ulangi lagi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang mendungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya.
Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan. Dan kalau Bapak Ibu membaca Alkitab kita atau di rumah-rumah saudara ada handphone, ada Alkitab di sana dikatakan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi peristiwa yang terjadi bicara tentang sampar itu bukan kebetulan sekali lagi. Tetapi Alkitab sudah mencatat bahwa sampar itu akan terjadi. Dan itu sudah dilihat ribuan tahun sebelum peristiwa ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu sudah dilihat oleh namanya Yohanes ketika Tuhan buka pandangan atau mata rohaninya. Apa yang akan terjadi di muka bumi itu jauh-jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Yang pertama saya mau katakan begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, khususnya kita jemaat Eklesia, engkau jangan ragukan bahwa firman Allah ini ya di atas ya, katakan amin. Firman Allah ini betul-betul adalah suara daripada Allah itu sendiri. Melihat peristiwa sampar atau epidemik atau wabah penyakit yang terjadi sekarang, saya mau kasih tahu Tuhan punya maksud kepada kita, katakan amin. Segala sesuatu yang terjadi bukan berarti tidak ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Supaya membuat kita mengerti di mana posisi atau letak gereja Tuhan di akhir-akhir ini. Kalau kita bicara gereja Tuhan, maka kita bicara tentang orang percaya. Kalau kita bicara orang percaya, maka saya percaya kita mengerti semua. Saudara adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita tahu dengan pelajaran ini maka semua yang Allah izinkan mengingatkan kita. Supaya kita mengerti posisi kita sekarang ini ada di mana sebelum dia datang pada kali yang kedua. Saya lanjut tentang sampar. Mungkin ada yang belum atau sudah lupa. Saya akan coba memulai dengan sampar atau penyakit yang menjangkit seperti ini, wabah-wabah yang terjadi di akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan terjadi di tahun sekarang. Dalam catatan saya, awal pembukaan meterai yang keempat itu sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau kita pelajari firman Allah, penggenapan meterai yang keempat itu ada kematian karena sampar secara mengglobal atau secara mendunia. Kita mulai dari penyakit AIDS. Saya memulai saja dari puluhan tahun yang lalu. Penyakit AIDS itu muncul kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dan penyakit AIDS ini sifatnya secara global, mendunia. HIV, AIDS yang mendunia itu dimulai dari tahun 80-an. Kasus AIDS awalnya terjadi tahun 1920. Itu awalnya Bapak Ibu. Dan terbawa hingga Atlantik dan menjangkit remaja yang tinggal di Amerika. Ini kisah penyakit AIDS. Dokter percaya bahwa ia seorang penjajah pria. Kita mengerti seorang penjajah pria, ya bahasa halusnya. Kira-kira secara kasarnya Bapak Ibu bisa mengerti apa itu yang dimaksud dengan penjajah pria. Namun akhirnya ditemukan bahwa virus ini juga dapat menyebar lewat darah dan jarum suntik. Tahun 1977 virus ini sampai di Eropa oleh seorang pelaut sehingga menyebar luas. Banyak yang telah meninggal oleh virus ini dan virus ini menyebar serta mendunia di tahun 1987. Jadi penyakit sampar atau wabah seperti sekarang ini itu bukan sesuatu yang baru. Lewat apa yang Alkitab janjikan bahwa meterai yang keempat itu telah dibuka. Virus ini bersifat permanen, maksudnya AIDS, HIV. Sampai sekarang belum ditemukan obat atau vaksin untuk virus HIV. Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh yang menginfeksi, menghancurkan sel. Bapak Ibu, kalau kita melihat peristiwa penyakit-penyakit apakah hanya AIDS atau HIV? Sebenarnya bukan. Ada banyak lagi penyakit-penyakit yang mematikan, yang membahayakan kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat penyakit sampar yang terjadi,
Ini adalah merupakan kegenapan daripada firman Tuhan. Maka saya mau berkata apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita masuk posisi di mana letak gereja Tuhan akhir zaman. Dengan peristiwa penyakit sampar dari AIDS yang saya katakan tadi terjadi puluhan tahun sampai hari ini. Virus corona atau COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kami di Jemaat Eklesia setiap jam 8 malam kami adakan doa bersama dengan aplikasi Zoom. Lalu kami coba membuka ruang kata-kata motivasi. Kesaksian bukan menakut-nakutkan tetapi kata-kata motivasi. Dan dalam kata-kata motivasi memberi semangat satu dengan yang lain. Ada bahasa-bahasa yang keluar secara manusia memang mereka merasa takut. Dan itulah manusia kita. Ada yang mungkin merasa stres menghadapi hari esok. Tetapi secara perlahan dalam kesaksian mereka sampaikan bahwa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka sampai hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Katakan amin. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat yang kami layani, maka siapapun engkau yang sedang menonton siaran online pada malam hari ini, semua engkau percaya Tuhan izinkan itu dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan izinkan tetapi dia tetap akan bersama-sama dengan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi seperti sekarang ini? Wabah yang begitu menakutkan. Ada 4 hal secara cepat saya akan sampaikan malam hari ini. 1, jangan kita mengeluh. Sama-sama saya katakan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kalau kita sudah tahu betul, sadar betul, ini seizin Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes 2000 tahun yang lalu. Maka ketika kita menyadari ini sebuah penggenapan firman Tuhan, yang pertama, kita jangan mengeluh dengan peristiwa ini. Yang kedua, kita jangan berputus asa ketika kita khawatir tentang hari esok. Ada saya mendengar dari berita tetapi belum pasti, ada yang sempat dari informasi kami terima, ada yang sempat meninggal belum waktunya. Dalam arti begini, dia meninggal dengan kehendak orang itu sendiri. Dia mengambil tali, lalu dia gantung diri, dan ini jangan kita ikuti Bapak Ibu. Tetapi kisah itu bahwa ketika dia orang yang gantung diri ini didapati, dia ada obat-obat, pengukur panas, penurun panas. 1 hari sebelum dia meninggal, dia sempat konsultasi dengan seorang penjaga yang ada di lobi hotel. Dia menceritakan keadaannya ada gejala-gejala penyakit corona. Dia stres. Harusnya dia belum meninggal. Tetapi dia membuat dirinya mati terlalu cepat atas kehendak dia sendiri. Artinya ada orang stres, putus asa menghadapi kondisi corona atau COVID-19. Tetapi saudara dan saya yang sudah tahu betul ini sebuah penggenapan firman Allah. Jangan engkau mengeluh, katakan amin. Yang kedua, jangan kita berputus asa. Waktu Tuhan yang terbaik, dia akan tetap menolong kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia tetap akan bersama dengan kita. Ini kabar kesukaan. Ini kabar membawakan sebuah harapan yang besar. Bahwa jangan kita putus asa. Karena Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, kita harus dukung program pemerintah. Ada kiat-kiat hidup sehat. Bapak Presiden dan juru bicara pemerintah dari awal suka mengulang-ulang, kita ada istilahnya, kita sekolah di rumah saja. Dan memang sampai sekarang sekolah-sekolah di rumah. Lalu kita kerja dari rumah. Lalu kita ibadah dari rumah. Semua ini kita bikin stres. Betul enggak Bapak Ibu? Yang sedang nonton siaran ini. Betul enggak? Kalau dulu kita maunya kita santai-santai saja. Kita mau keluar dengan seenaknya. Tetapi sekarang pemerintah anjurkan kita, semua kita lakukan di rumah saja. Orang biasa keluar, lalu sudah 2 bulan, memasuki 2 bulan ini terus diam di rumah. Tanpa saya tanya, Bapak Ibu pasti akan berkata, stres kami dalam rumah.
Ada yang susahnya dia diet sudah turun 10 kilo. Akhirnya sekarang di rumah terus, maka dia makan terus, dia naik lagi badannya. Bikin kita stres. Tetapi pemerintah sudah anjurkan kepada kita untuk apa? Supaya virus ini dengan hikmat kita, dia tidak lagi menjangkit ke satu dengan yang lain. Dia tidak akan mempengaruhi atau menularkan penyakit dari A kepada si A. Ada program-program pemerintah. Jadi yang pertama, menghadapi kondisi sekarang kita jangan mengeluh. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, dukung program pemerintah. Bahkan juru bicara pemerintah sempat dia punya moto, dia sampaikan bahwa maskermu melindungiku. Dan maskerku melindungimu. Itulah kiat-kiat daripada pemerintah. Mari kita support program pemerintah. Supaya dengan hikmat kita, dengan usaha kita dan doa-doa kita, COVID-19 juga ini bisa akan berlalu. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Itu yang menjadi dambaan kita. Nah yang keempat, ini sangat penting. Dalam kondisi sekarang, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ulangi bersama saya, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang di rumah-rumah, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Jangan mengeluh, itu baik. Jangan putus asa, itu baik. Dukung pemerintah, itu baik. Tetapi yang tidak kalah baik, bahkan ini yang sangat baik. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu ini terjadi. Maka kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Dekatkan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Lambaikan tangan yang setuju dengan saya. Untuk kita kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Kita sudah imani, Tuhan izinkan. Maka kalau kita betul-betul mau terhindar, mari kita mendekatkan diri kepada orang yang kepada Dia yang mengizinkan sesuatu terjadi. Termasuk sampar yang ada sekarang. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 5. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Betel akan lenyap. 6. Carilah Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, Bapak Ibu katakan amin. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Yesus, carilah Allah Bapa yang mengizinkan ini terjadi. Hanya memang Dialah tempat kita untuk berlindung. Carilah Dia, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Supaya jangan Ia memasuki keturunannya Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Artinya kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada jaminan untuk kita tetap hidup. Kalau kita bicara tetap hidup, maka saudara tetap akan sehat-sehat. Katakan amin. Yang ingin sehat, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang mau sehat, yang tidak mau sakit karena virus ini, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Yang berikut, kita mendekatkan diri terus. Tidak cukup mencari Tuhan. Ketika kita ketemu, kita mendekatkan diri kepada Dia. Yakub 4 ayat yang ke-8. Yakub pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata begini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah wajahmu, hai kamu yang mendua hati. Bagian pertama yang saya mau tekankan, kalau kita sudah cari Tuhan, kita sudah ketemu Tuhan dalam hadirat Tuhan, maka Dia berkata, dekatkanlah diri kita setiap saat dengan Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Yang berikut, kita kembali ke kasih yang mula-mula. Seandainya kita kehilangan kasih, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara mengerti, engkau punya pengalaman pribadi intim dengan Tuhan. Bagaimana kata kita mau kembali ke kasih, ke cinta mula-mula. Itu berlaku kepada jemaat yang ada di Efesus. Dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Mereka berbuat sesuatu yang baik. Tetapi pada akhirnya mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka masih melayani, tetapi dasar bukan kasih. Mereka masih mengiring Tuhan, tetapi bukan dengan kasih. Mereka masih mau datang beribadah. Hari Minggu ke gereja, ibadah. Mereka ibadah wadah. Mereka ke gereja. Tapi dasarnya bukan kasih. Tetapi dasarnya adalah karena aturan gereja. Allah tidak mau seperti itu. Tetapi Allah mau kembali ke kasih yang mula. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan,
Itu berdasarkan memang kita mengasihi Allah. Bagian yang sedikit masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kita minta pengampunan yang daripada Tuhan. Yesaya pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang sampai ayat yang ke-18. Kitab Yeremia, Yesaya pasal yang pertama. Ayat yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak, yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18. Marilah, baiklah kita berperkara, dengar baik-baik. Firman Tuhan, Allah yang menawarkan, lewat Yesaya malam hari ini. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, katakan amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, menghadapi kondisi sekarang ini, waktunya masih ada. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Ikut program, dengar program pemerintah. Lalu yang kita dengar pada saat ini adalah bagaimana menghadapi kondisi sekarang. Jika hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, ada sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Hubungan kita terputus, artinya perbuatan kita mendatangkan dosa, menyakiti hati Tuhan. Ayat Alkitab berkata, Tuhan tawarkan kepada kita malam hari ini. Baiklah, marilah kita berperkara. Jika kita betul-betul mau minta ampun, maka Tuhan bilang, dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, saudara-saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada membekas. Tuhan melupakan masa lalu kita. Tuhan tidak mengingat masa lalu kita. Sekali diampuni kita, Dia tetap ampuni kita. Marilah kita minta belas kasihan lewat pengampunan daripada Tuhan. Yang terakhir, menghadapi kondisi sekarang, lakukan pekerjaan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Terus murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Terus jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Terus kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Katakan amin. Ia mengutus aku. Sekali lagi saya ulangi. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kesempatan masih ada sekarang di tengah-tengah virus corona ini. Tapi kalau kita masih hidup, Tuhan kasih kepercayaan, kita bisa mengiring Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Katakan amin. Kita tetap setia mengiring Tuhan. Ada banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Enggak ada yang enggak punya talenta. Ada satu talenta. Paling sedikit satu. Engkau mau berdoa. Puji Tuhan, itulah talentamu untuk pekerjaan Tuhan selama ada di dunia. Jawabannya adalah di mana posisi gereja Tuhan di akhir zaman? Di mana kondisi kita di akhir zaman? Itulah dalam kitab Wahyu. Bahwa kondisi kita sekarang, yaitu ada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-9. Dan seterusnya. Posisi gereja sekarang, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah mati dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, jawabannya dari tema kita malam hari ini dalam acara Nada dan Sabda. Di mana posisi gereja Tuhan? Sebenarnya bahwa kondisi sekarang yang akan kita hadapi adalah peristiwa yang lebih mengerikan daripada peristiwa virus corona. Virus corona ini yang kita sudah jalani sekarang
Peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Yang kita sudah mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi ingat, Alkitab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Bapak Ibu baca di rumah ulang-ulang. Di mana kondisi ini yang sedang sebenarnya kita sedang alami. Kesesakan, siksaan yang berat, aniaya. Bahkan sampai jiwa kita, nyawa kita akan hilang seperti nyawa nggak punya arti. Ingat, virus corona ini belum apa-apa. Tetapi justru posisi gereja Tuhan ada dalam posisi meterai yang kelima. Di mana itu telah dibuka. Dan kita dalam kondisi itu. Makanya jangan heran. Gereja Tuhan akhir-akhir ini. Engkau melihat di mana ada aniaya. Masa yang sukar. Ini bukan kebetulan. Tetapi ini sebuah kegenapan. Penggenapan firman Tuhan. Paulus berkata. Kita mengikut Tuhan. Bukan senang. Tetapi kita mengikut Tuhan. Kita menderita juga. Untuk Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mengikuti Yesus, keputusan. Mengikuti Yesus, keputusan. Mengikuti Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya nggak tahu ketika peristiwa di gereja Tuhan ada di meterai yang kelima yang sudah dibuka siksaan yang berat. Apakah engkau masih bisa mengiring Tuhan? Apakah kita bisa bertahan iman kita kepada Yesus? Sekali lagi saya mau tegaskan virus corona COVID-19. Kalau kita melihat sejarah pelajaran Alkitab ini belum ada apa-apanya. Belum terlalu sesuatu yang akan menggemparkan, menggoncangkan iman kita. Tapi posisi gereja Tuhan ada di meterai yang kelima. Ketika itu benar-benar akan kita hadapi secara nyata, fakta. Aniaya engkau hadapi, siksaan yang engkau hadapi. Apakah kita masih mau bertahan mengikuti Yesus? Ada di pilihan kita. Engkau bertahan dalam kondisi sekarang. Aniaya besar yang sedang akan kita jalani. Engkau mampu bertahan, ini adalah sebuah pilihan. Berapa umur kekristenanmu? Engkau sejak lahir dari kecil. Engkau sudah kenal Tuhan. Itu tidak menjamin engkau akan bertahan. Dan berapa usia engkau, mungkin engkau petobat baru. Itu tidak menjamin juga kita akan bertahan. Tapi malam hari ini, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Tetap cari Dia. Dia akan memampukan engkau. Maka ketika Yesus datang pada kali yang kedua, adakah iman di bumi? Maka malam hari ini kita harus berkata, ya Tuhan, aku punya iman. Apapun yang terjadi, aku tetap mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikuti Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
mengakhiri nada dan sabda malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan doa, mari dari rumah saudara, kantor, di mobil, taruh tangan di hatimu. Saya mau berdoa kepada saudara, atau mungkin ada SMS yang masuk, ada telepon yang masuk, belum ada. Saya mau berdoa kepada kita semua. Bapa, malam hari ini, kami ada di sini, setelah firman-Mu kami dengar, ternyata kondisi gereja Tuhan sekarang ini, posisinya, kami sedang memasuki dan kami sedang menjalani masa-masa aniaya besar. Masa kesukaran lebih daripada COVID-19. Bukan kami mengucilkan COVID, yang sudah membuat banyak orang juga kecewa, putus asa. Tapi sadarkan kami, bahwa kondisi gereja sekarang ada di posisi yang lebih lagi akan memasuki kepada sesuatu yang sepertinya akan menggoncangkan iman percaya kami. Tetapi kami sudah dengar bahwa firman-Mu berkata kondisi apapun kami mau membangun hubungan terus dengan Engkau. Katakan amin. Kami tetap mau mencari Engkau. Katakan amin. Kami tetap mau minta belas kasihan. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan kami minta pengampunan yang daripada Tuhan. Engkau ampuni segala dosa kami, salah kami. Dan kami tetap mau mengerjakan, selama kami hidup, kami mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih atas napas hidup yang Engkau beri dalam hidup kami. Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari ini, kami tetap sehat. Bahkan kami bisa beribadah lewat online malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan memberkati semua yang bersama dengan kami. Bapa, diberkatilah mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam yang gelap kami mau tidur, jauhkan kami dari kebakaran, mara bahaya, niat-niat orang jahat yang akan mencelakakan kami, dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami akhiri malam nada dan sabda malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada hari Rabu jam yang sama di acara yang sama, nada dan sabda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.